begitu ya. Maka Imam Sya'rani mengatakan, amar ma'ruf jika berkaitan dengan niat, maka ini mutlak milik umara, para pemimpin. Saya bukan ASN, saya bukan pejabat, saya bukan aparatur negara, maka saya tidak boleh melakukan yang mereka lakukan. Kalau saya melakukan, berarti saya seorang yang berjalan di jalur ilmu tapi sudah melanggar keilmuannya, juga disebut tidak adil ya. Ujungnya nanti disebut bughad kalau sudah sampai cekcok dengan negara. Malam tadi saya berkunjung ke seorang kiai, mungkin kenal Kiai Qudsi. Beliau punya sanad hadis. Mungkin beliau sudah lama tidak buka, baru 2017 buka, dan di luar banyak yang tahu nama Kiai Qudsi. Ada orang Turki nanya ke saya, kamu kenal nggak Kiai Qudsi? Oh, kenal. Udah datang belum? Belum. Baru malam tadi saya datang. Ditemenin kawan-kawan, alhamdulillah. Beliau ngomong gini kepada saya. Kita ngomong tentang bab terorisme. Apa kata dia? Di dalam kitab fikih ada teroris, Ar-Razi. Oh, ada Pak Kiai? Ada. Itu bahasa Arabnya bughad. Oh, Pak Kiai ngeh juga. Padahal umurnya sudah 91. Tapi ingatannya masih kuat. Begitu ahlul hadis Allah jaga. Ahlul riwayat Allah jaga. Jadi teroris ini hasilnya kan mereka mungkin santri atau ada kiai, ustadz barangkali, atau orang baru hijrah. Lagi jadi santri lah, anggaplah santri. Kalau ada ustadz, oke ustadz. Ingin mendirikan atau ingin menciptakan yang ma'ruf, tapi caranya sudah di luar batas dirinya. Ini masalah bughad. Maka disebut bughad, bagha melampaui batas dirinya. Otoritas dia cuma sampai menasehati. Kan masih ingat saya berkali-kali dibacain hadis oleh beliau malam tadi, adalah 5 kali. Itu loh hadisnya Ar-Razi. Afdalul jihad, jihad yang paling tinggi, bukan kamu ngebom, bukan kamu berontak, bukan. Afdalul jihad, jika engkau mengatakan ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kepada pemimpin yang engkau anggap zalim, nasihatin baik-baik. Begitu kata beliau. Dan saya mengatakan, saya sepakat pakai. Jadi jihad paling afdal bukan mengganti negara ini menjadi negara baru. Yang sudah ada ini kita perbaiki. Karena buat negara itu nggak mudah. Buat negara itu susah. Kalau nggak coba aja sendiri. Orang bangun rumah tangga aja sulit, masih tengkar-tengkar. Benar nggak? Ini nggak usah jauh-jauh. Pesantren kecil aja banyak konfliknya. Sekolah kecil ada konfliknya. Kantor desa, kantor lurah aja ada konfliknya. Gimana ngurus negara ini? Saya pernah benci kepada Soekarno lebih dari 10 tahun. Lama apa bentar itu? Lama apa bentar? Dalam pikiran saya Soekarno ini pengkhianat orang Islam. Gawat kan? Karena dulu dapat sejarah yang tidak tepat mengenai sejarah Piagam Jakarta. Tapi Allah itu alhamdulillah saya merasakan kasih sayangnya. Segala sesuatu yang saya benci itu semua dikasih ke saya. Mau itu disebut taat ataupun maksiat, dihadangin ke semuanya kepada kita. Jika taat saya diuji, merasa sok suci nggak? Jika terjebak maksiat saya diuji, putus asa nggak? Itu ujiannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jika dikasih ilmu, saya diuji merasa sok pinter nggak? Jika saya jahil ditegur orang, apakah merasa apa? Kalau orang jahil ditegur marah nggak? Nah, apakah saya emosi kalau ditegur orang? Ya. Ini banyak juga yang negur nih Pak Kiai. Ada yang bab baru, ntar saya cerita sama Pak Kiai ya. Adalah yang unik-unik. Jadi di Piagam Jakarta itu dulu bunyinya apa? Ada yang tahu nggak? Ini sejarah saya
memahami Piagam Jakarta, dan ternyata banyak teman saya yang mengalami ini. Apa ya bunyinya dulu yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa? Bukan. Menjalankan syariat Islam? Gimana bunyinya dulu? Menjalankan syariat Islam? Nggak begitu. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu dulu bukan begitu bunyinya, ada kalimatnya. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ada kalimat itu di Piagam Jakarta yang dulu merupakan calon Pancasila, yang jadi Pancasila sekarang. Menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Saya mau tanya, syariat Islam, hukum Islam, benar? Syariat Islam itu ada 3, akidah, hukum, tasawuf. Ini syariat yang mana nih? Kebanyakan orang ngomong syariat buat hukum. Di dalam sejarah Islam banyak mazhab, tapi yang paling kuat cuma 4: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Di dalam itu tidak ditulis mazhab apa, maka ini mengundang perdebatan panjang. Oke, ditulis mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i juga banyak. Ada Syafi'i Irak, Khurasan, Syafi'i Damaskus, Syafi'i sebelum pindah ke Mesir, Qadim, Jadid, banyak. Ini Syafi'i yang mana? Kalau membuat nomenklatur hukum atau falsafah negara, nggak boleh lafaznya rigid, detail. Lafaznya harus kulli, ya, jami', mani'. Kalau orang mantik berbicara, dia mencakup, tapi harus ada batasnya. Nggak boleh rigid. Mazhab Syafi'i yang mana? Mazhab Syafi'i tahun berapa? Karena fikih itu berkembang. Ini contoh. Di fikih Syafi'i yang saya pelajari, pakai belajar ya, Pak Ketua MUI belajar, kalau zakat fitrah mesti pakai 2 aja, gandum sama kurma. Beras nggak ada, jangan. Ya. Yang ada apa? Farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri atau zakatal fitr. Rasulullah mewajibkan zakat fitr. Zakat fitr, apa arti fitr? Makan pokok. Sa'an minat tamri atau sa'an nasyair, 1 sa', baik tamar ataupun gandum. Orang Indonesia makan nasi apa makan beras? Nasi. Bener ya? Makan padi, ayam. Sekarang, dulu, jangankan dulu di zaman Imam Syafi'i tahun 90-an, bahkan mungkin kiai-kiai kita sampai sekarang masih istiqomah. Kalau zakat fitrah mesti pakai beras, bener. Padahal yang ngantar bawa duit, nggak bawa beras. Bawa duit, ini anggap beras ya. Ini bukan kelapa, ini beras. Abah, saya mau zakat fitrah. Oh ya udah, saya jual beras, dijual berasnya. Habis itu dibalikin lagi. Abah, saya mau zakat fitrah untuk saya, anak-anak segala macam. Begitu nggak? Supaya masih dapat fikihnya. Tapi ada ketua Baznas nggak di sini? Pakai ketua Baznas kalian? Enggak. Komisioner. Di Baznas sekarang ada cara zakat yang gampang. Cukup pencet-pencet di tangan. Kita di rumah, Pak Kiai nggak ketemu. Pakai aplikasi atau pakai transfer, bil fulus. Benar? Bukan dengan ruz, bukan dengan beras. Bil fulus. Coba lihat. Makanya saya tadi tanya, makan beras atau makan nasi? Orang Arab kurmanya dimakan. Kurmanya nggak usah diolah. Kita zakat dengan beras atau padi, boleh.